Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menerangkan materi tentang berilmu dan bekerja keras. Baiklah, mari kita ikuti penjelasan yang pertama, yakni tentang berilmu. Berilmu adalah sikap atau perilaku yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Orang yang berilmu adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan mau menggunakan akal sehatnya untuk berpikir. Islam sangat memperhatikan terhadap orang yang berilmu. Bahkan Islam mewajibkan seseorang untuk mencari ilmu. Untuk mendapatkan ilmu ini sebenarnya tidak mudah. Memang harus ada persyaratan yang harus dia lakukan. Salah satunya adalah waktu atau zaman yang lama. Ini ada cerita tentang berkaitan dengan berilmu ini, yaitu seseorang yang bernama Ibnu Hajar al-Asqalani. Dahulu kala Ibnu Hajar al-Asqalani ini mondok atau belajar di sebuah pesantren, di seorang ulama atau kiai. Dia belajar sebagaimana teman-teman yang lain. Hari demi hari dia lalui, tetapi walaupun demikian dia sangat sulit sekali untuk mendapatkan pelajaran. Tetapi ia laluinya dengan sangat sabar. Lama-kelamaan akhirnya dia menjadi putus asa karena dia merasa tidak mendapatkan ilmu, sulit mendapatkan ilmu. Akhirnya dia sowan kepada kiainya, mengutarakan maksudnya untuk berhenti dari mondoknya. Sebenarnya kiainya sangat keberatan terhadap maksud si Ibnu Hajar al-Asqalani ini. Tetapi lama-lama akhirnya sang kiai mengiyakan dan mengizinkannya untuk berhenti dari mondok. Akhirnya dia bermaksud pulang ke rumahnya, tapi di tengah perjalanan akhirnya hujan lebat, kemudian dia berteduh di sebuah gua. Di sebuah gua itulah akhirnya dia melihat ada batu kena tetesan air hujan. Karena kena tetesan air hujan, akhirnya batu tersebut ada bekasnya, membekas. Jadi dia berpikir, ini batu kena tetesan air hujan, lama-lama akhirnya membekas. Apalagi hati saya ketika mendapatkan siraman ilmu, kenapa saya tidak sabar untuk mendapatkan ilmu? Ini pikir Ibnu Hajar al-Asqalani. Akhirnya berkaca kepada batu itu, dia akhirnya kembali lagi kepada sang kiai, bermaksud untuk mondok kembali. Dia utarakan maksudnya kepada kiai dan sowan kembali, ingin mondok lagi dan ingin mendapatkan ilmu. Sang kiai mengiyakannya, mengizinkannya. Akhirnya hari demi hari dia lalui, bulan demi bulan dia lalui, tahun demi tahun dia lalui. Lama-kelamaan ilmunya akhirnya ia dapatkan. Dia merasa bahwasanya selama itu ketika mau berhenti berarti dia harus sabar dan harus mencari ilmu dalam waktu yang lebih lama lagi sehingga ilmu itu bisa diperolehnya. Akhirnya sampai saat ini nama Ibnu Hajar al-Asqalani itu dikenal di seluruh dunia. Dan sebenarnya Ibnu Hajar al-Asqalani ini bukan nama aslinya, tapi dia nama panggilan atau nama julukan karena memang dari sebuah batu itulah akhirnya dia terinspirasi untuk mencari ilmu kembali. Nah, dari cerita tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya di dalam mencari ilmu seseorang tidak boleh putus asa. Jadi harus tekun, harus rajin, dan harus dalam waktu yang lama sehingga ilmu itu diperolehnya. Selanjutnya adalah apa yang menjadi dasar pentingnya berilmu ini, yaitu Quran surat Az-Zumar ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yasawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna innama yatadzakkaru ulul albab. Artinya, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Orang yang berilmu atau orang yang berakal memandang bahwa segala sesuatu yang terjadi pada dirinya, sesuatu yang tidak enak, akan memandang bahwa ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia hadapinya dengan penuh kesabaran. Berbeda dengan mereka yang tidak punya ilmu, misalkan, apabila ada segala sesuatu yang menimpa tidak enak pada dirinya, maka dia akan merasa putus asa dan merasa segala sesuatunya harus dipikirkan lama-lama, sehingga ujung-ujungnya dia menjadi orang yang frustasi. Begitupun juga orang yang dekat dengan dirinya,
orang yang dekat dengan orang yang punya ilmu, dia akan merasa aman, merasa damai, merasa tentram, dan kedatangannya sangat dirindukan untuk diharap-harap. Berbeda dengan orang yang tidak mempunyai ilmu, dengan kebodohannya dia bersikap atau bertingkah laku yang boleh jadi menyakitkan seseorang, yang boleh jadi menyinggung hati seseorang, sehingga dekat dengannya adalah merasa tidak nyaman dan tidak enak. Naudzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala juga memandang terhadap orang yang berilmu ini adalah derajat yang tinggi baginya. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu, pengetahuan, dan beberapa derajat. Selanjutnya mari kita simak apa nilai positif bagi orang yang berilmu tersebut. Nilai positif bagi orang yang berilmu bagi diri sendiri yang pertama adalah memperoleh kepuasan batin. Ini penting, kenapa? Karena dengan berilmu dia mampu mengatasi persoalan yang dihadapinya. Yang kedua adalah dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Kenapa? Karena dengan memiliki ilmu dia dapat membuka jendela dunia dan dia dapat melakukan segala sesuatu berdasarkan ilmu. Yang ketiga, dapat melaksanakan ajaran agama secara benar. Iya, dengan dasar ilmu yang dia miliki, maka dia akan melaksanakan ibadah itu sesuai dengan tuntutan ilmunya, jadi tidak sembarangan, sehingga sah dan benar di hadapan Allah. Yang keempat adalah dapat menambah keimanan kepada Allah. Dengan ilmu yang dia miliki, maka dia selalu bersyukur kepada Allah dan insya Allah imannya juga akan meningkat. Yang kelima, yaitu memperoleh pahala di sisi Allah SWT karena mentaati kewajibannya menuntut ilmu. Karena memang mencari ilmu ini adalah merupakan wajib. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang keenam adalah terangkat derajatnya sebagaimana yang telah kami jelaskan di awal. Sedangkan nilai positif berilmu bagi orang lain yang pertama adalah memberi jalan terang kepada orang lain. Artinya seseorang yang berilmu ini akan memberikan petunjuk, arahan atau nasihat terhadap orang lain. Yang kedua adalah tempat orang bertanya tentang segala sesuatu yang dihadapi. Jadi ketika ada orang mempunyai masalah, boleh jadi orang itu lari atau minta nasihat kepada orang yang berilmu tersebut. Yang ketiga adalah dapat membantu orang lain dalam menyelesaikan persoalannya. Dengan ilmu yang dia miliki, maka akan memberikan wawasan kepada orang lain untuk dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi sehingga bisa meringankan orang lain. Pembagian berilmu menurut Imam Ghazali ini ada 4. Yang pertama adalah orang yang berilmu dan orang itu tahu bahwasanya dirinya berilmu. Orang yang semacam ini dia akan menjadi penerang dan akan menjadi petunjuk bagi orang lain karena dia sadar bahwasanya dirinya itu mampu. Yang kedua adalah orang berilmu tapi dia tidak tahu bahwasanya dirinya berilmu. Nah, orang yang semacam ini butuh dorongan atau butuh motivasi dari orang lain bahwasanya dirinya bisa atau dirinya mampu. Yang ketiga adalah orang yang tidak berilmu tapi dia tahu bahwasanya dirinya tidak berilmu. Nah, orang yang ketiga ini karena dirinya tahu bahwasanya dirinya tidak berilmu, maka dia mau berusaha dan mau mencari kekurangan dirinya sehingga akhirnya dia berilmu. Yang keempat ini adalah yang paling parah, adalah orang yang tidak berilmu tapi dia tidak sadar dan tidak tahu bahwasanya dirinya itu adalah tidak berilmu. Orang bodoh tapi dia tidak merasa bodoh gitu loh. Maka orang yang semacam ini adalah tidak mau berusaha karena dia merasa tidak bodoh. Nah, maka kita termasuk orang yang mana? Kita introspeksi diri. Oleh karena itu, mari kita terus belajar, terus meningkatkan kualitas diri, terus mengasah kemampuan kita, supaya apa? Supaya kita termasuk orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Man arada dunya fa'alihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alihi bil ilmi. Barang siapa yang berharap akan kebahagiaan dunia, hendaklah diraih dengan ilmu. Barang siapa yang berharap kebahagiaan di akhirat, hendaknya diraih dengan ilmu. Dan
barang siapa berharap kebahagiaan dari keduanya, hendaknya juga diraih dengan ilmu. Selanjutnya adalah mari kita ikuti pembahasan berikutnya, yakni tentang bekerja keras. Bekerja keras ini adalah merupakan sesuatu yang diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai segala yang diinginkan atau yang dicita-citakan. Kerja keras ini dapat dilakukan dalam segala hal. Bagi orang tua misalkan dengan bekerja untuk mencari rezeki. Bagi pelajar misalkan dia harus sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu dan dengan tekun serta disiplin. Orang yang bermalas-malasan atau orang yang hanya berpangku tangan ini adalah sangat tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya orang yang bekerja keras ini disamakan dengan jihad fisabilillah oleh Rasulullah. Jadi bekerja keras untuk mendapatkan rezeki yang kemudian digunakan untuk menghidupi kebutuhan keluarga adalah perbuatan yang sangat terpuji sekali. Karena itu Rasulullah mensejajarkan orang yang bekerja keras ini adalah dengan jihad fisabilillah. Ini asalkan rezeki yang dicari itu adalah dengan jalan yang halal. Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersusah payah mencukupi kebutuhan keluarga, maka dia bagaikan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan apa? Dikarenakan seseorang yang bekerja keras demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya bisa menghindarkan keluarga mereka dari hal-hal yang menjerumuskan seperti meminta-minta bahkan mencuri. Apa yang mendasari bekerja keras itu sendiri? Ya ini Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Ini sangat jelas sekali bahwasanya kita dianjurkan untuk urusan dunia, oke lah kita harus kerjakan, urusan akhirat juga harus kita kerjakan. Kenapa? Karena sebelum kita mencapai ke akhirat, sebelum kita menuju ke akhirat, kita berada di dunia terlebih dahulu. Dan di dunia ini untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, maka kita harus berusaha, yakni dengan bekerja. Selanjutnya ada juga ayat Allah, yakni Quran surat Al-Insyirah ayat 7. Fa'idha farauta fansub. Maka apabila kamu telah selesai dari segala urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Ini artinya apa? Manusia itu harus tetap berusaha. Ada juga ayat yang lain yang menerangkan supaya manusia itu berusaha setelah orang itu beribadah kepada Allah. Ya ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ini jelaskan supaya manusia itu setelah melakukan sholat ibadah kepada Allah, hablum minallah, berikutnya adalah bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki atau karunia Allah, itu hablum minannas. Selanjutnya, apa nilai positif kerja keras itu? Jadi nilai positifnya adalah terpuji dalam pandangan Allah. Ini adalah yang utama. Kenapa? Karena dia telah mengikuti sunnah Rasulnya. Dia tidak berpangku tangan, tetapi dia mau berusaha. Yang kedua, itu terpuji dalam pandangan manusia. Ini bisa dicontohkan apabila mereka itu diberi tugas menyelesaikan persoalan atau menyelesaikan pekerjaan, maka dia dapat menyelesaikannya dengan baik karena dia rajin bekerja. Yang ketiga adalah dapat diharapkan mencapai hasil yang maksimal sehingga lebih bersemangat. Yang keempat, dia bisa mencukupi kebutuhan hidup. Ini maksudnya adalah rezeki Allah itu harus dijemput itu dengan jalan bekerja. Berikutnya adalah dia akan memperoleh kepercayaan dari manusia sehingga membuka peluang untuk memperoleh rezeki pada waktu yang akan datang. Demikian yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.